karena kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing, sekarang Bapak akan berikan permasalahan. Sebelum itu, apakah kalian tahu tentang intoleransi? Saya tahu, Pak. Ya, silahkan. Apa itu intoleransi? Intoleransi adalah sikap yang tidak bisa menghargai perbedaan atau biasa disebut dengan tidak mempunyai sikap tenggang rasa. Ya, benar sekali. Jadi intoleransi ini lawan kata dari toleransi, yakni tidak ada rasa toleransi terhadap perbedaan yang ada. Seperti halnya saya berikan contoh nih tentang permasalahan si Ali tidak mau berteman dengan Denny karena Denny ini kulitnya hitam. Nah, si Ari ini berkata kepada Denny seperti ini, Denny, kamu jelek sekali, kulitmu hitam. Apakah di Papua tidak ada sunscreen? Nah, ada yang tahu nggak sikap itu termasuk intoleran terhadap apa? Saya tahu, Pak. Itu termasuk intoleran terhadap suku karena Ari tidak bisa menghargai Denny yang berasal dari suku Papua. Dan memang orang asli Papua itu berkulit hitam sebagai ciri khasnya. Ya, bagus sekali. Apa ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Kalau menurut saya itu merupakan intoleransi terhadap ras. Mengapa? Karena Denny merupakan keturunan asli Papua, yang dimana disebutkan bahwa ciri khas ras Papua adalah berkulit hitam. Nah, demikianlah Ari seharusnya tidak melakukan hal tersebut kepada Denny. Tambahan yang sangat bagus sekali. Benar kata teman kalian tadi, yaitu sifat Ari ini atau perlakuan Ari ini yaitu intoleransi terhadap ras maupun suku. Jadi di Papua sana itu emang rasnya berkulit agak gelap daripada kita. Baik, Pak. Baik, setelah ini saya meminta untuk kalian mendiskusikan permasalahan yang telah saya berikan, mulai dari pendapat kalian tentang sikap Ari dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Anak-anak, ini saya berikan LKPD dan dikerjakan sesuai dengan pertanyaan yang tadi ya. Baik, silakan dilihat untuk pertanyaan yang pertama, bisa dibacakan. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sikap Ari terhadap Denny yang berkulit hitam? Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada yang mau membacakan? Saya, Pak. Naila, upaya apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Bagus sekali Naila, terima kasih ya nak. Sekarang kalian boleh berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Pak. Untuk mencari informasi tersebut, kalian bisa melihat dari internet ataupun buku ya anak-anak. Apakah ada kesulitan untuk kelompok 1? Untuk kelompok 1 tidak ada, Pak. Bagaimana dengan LKPD atau buku paket? Kalian bisa mencari informasi di sana ya anak-anak. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, setelah kalian mendiskusikan permasalahan tersebut, kalian bisa menuliskan dalam bentuk laporan yang nantinya akan dipresentasikan per kelompok di depan kelas. Baik, Pak. Baik anak-anak, sudah waktunya kalian presentasi. Nah, siapa dulu nih yang mau maju untuk presentasi? Kelompok saya, Pak. Kelompok 1. Baik, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang terhormat kepada Pak Guru dan juga teman-teman. Di sini saya kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut kelompok kami, sikap yang dilakukan Ari itu buruk ya teman-teman, karena kita termasuk satu Indonesia, jadi kita harus bisa saling menghargai dan juga bisa saling berteman dengan siapa saja. Sekarang saya berikan kesempatan untuk kelompok 2 untuk menanggapi kelompok 1. Menurut kelompok kami, sikap yang dilakukan Ari itu buruk terhadap teman-teman. Harusnya kita saling menghormati dan menghargai orang lain, apalagi kita kan bersaudara setanah air. Harusnya tidak boleh saling mengejek. Kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menyayangi dan tidak boleh menjatuhkan antar sesama. Paham anak-anak?
Baik Pak, sudah bisa dimengerti. Baik, jika kalian sudah paham semuanya, kita lanjut untuk presentasi kelompok kedua. Dipersilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait pertanyaan nomor 2. Jadi menurut kelompok kami, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menanamkan nilai-nilai toleransi di lingkungan masyarakat dan juga meningkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pak, kami izin menanggapi dari kelompok 1. Memang benar apa yang dikatakan oleh kelompok 2, bahwa dengan menanamkan nilai toleransi bisa memperbaiki masalah tersebut. Lantas, di era digital seperti sekarang, bagaimana cara kita menanamkan sikap toleransi tersebut? Baik, silakan untuk kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Baik Pak, saya dari kelompok 2 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi menurut kelompok kami, di era digital ini pasti banyak masyarakat yang menggunakan teknologi digital seperti media sosial. Nah, dalam media sosial pasti terdapat influencer-influencer yang dapat mempengaruhi masyarakat. Nah, dengan bantuan influencer-influencer tersebut, maka penanaman nilai-nilai toleransi di era digital ini dapat dilakukan dengan baik. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban bisa diterima? Baik Pak, sudah bisa dimengerti. Ya, bagus sekali. Di era yang lebih maju ini, di era digital, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menanamkan nilai-nilai toleransi. Nah, apalagi yang kayak selebgram ataupun seleb-seleb media sosial yang lainnya itu bisa menginfluence kepada followersnya untuk menanamkan nilai-nilai toleransi agar nilai toleransi ini tetap terjaga dan dapat dipraktekkan di kehidupan nyata atau di masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan soal lagi, mohon dikerjakan dengan baik dan benar. Baik, Pak. Ini ada beberapa soal tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, mohon dikerjakan dengan baik dan benar ya anak-anak. Baik Pak, kami akan kerjakan dengan segera. Setelah selesai mengerjakan, bisa untuk dikumpulkan di ketua kelas ya. Untuk ketua kelas mohon dihimpun jawaban dari teman-teman semuanya.